Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afri Aulia Hikmah dengan NIM 3333230118, kelompok 10, praktikum penelitian operasional 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan dari tugas mingguan shift 1 pada modul keempat, yaitu metode transparansi. Nah, di sini saya menggunakan 3 software. Yang pertama ada Excel, kemudian PPM, dan terakhir RStudio. Nah, ini untuk soalnya sudah tertera di sini. Di suatu perusahaan PT XYZ yang bergerak di bidang otomotif memiliki permasalahan dalam pendistribusian barang hasil produksinya berupa roda tipe 428 karena biayanya yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada, terdapat 5 perusahaan rekanan yang secara rutin memesan roda tipe 428 di PT XYZ, yaitu sebagai berikut. Nah, customer yang pertama yaitu ada di Astra Auto Parts atau biasa disingkat AOP yang memesan 65.459 unit. Kemudian customer yang kedua HGP yang memesan 234.406 unit. Kemudian ada customer yang ketiga KGP yang memesan 300 unit, kemudian SGP memesan 11.659 unit. Dan yang terakhir dari YGP memesan 59.759 unit. Nah, kemudian PT XYZ memiliki 2 warehouse utama untuk menyimpan hasil produksinya sebelum dikirimkan ke customer. Nah, rata-rata kapasitas warehouse di PT XYZ yang pertama ada di warehouse Cilengsi 223.618 unit. Kemudian yang kedua di warehouse Pulau Gadung ada 148.168 unit. Dan di warehouse yang terakhir, jadi total warehouse-nya ada 3. Di sini mungkin kesalahan penulisan atau kesalahan ketik. Yang ketiga itu ada di warehouse DC Cakung, yaitu ada 178.214 unit. Berikut ini data biaya yang diperlukan dalam satuan rupiah untuk mengirimkan roda tersebut. Nah, berikut ini adalah data biaya yang dikeluarkan jika ingin mengirim roda-roda tersebut. Nah, yang pertama, ini kita salin dulu tabel yang ada di tugas mingguan ini ke dalam Excel ya. Nah, di sini kita untuk rata-rata kapasitas diperoleh dari banyaknya ini nih. Banyaknya unit yang ditampung di warehouse tersebut. Nah, ini kan yang pertama warehouse Cilengsi ya. Berarti di sini Cilengsi menampung 223 unit ya. Kita tulis di sini. Kemudian untuk yang Pulau Gadung kita tulis juga di sini. Dan warehouse di Cakung juga kita pindahkan ke sini 178.240. Kemudian untuk pemesanan rutin itu berarti permintaannya didapat dari data yang tertera di tugas mingguannya. Yang pertama itu untuk di AOP ada 65.000 sampai di YGP 59.000. Nah, kemudian untuk pembuktiannya kita buktikan dulu apakah ini sudah oke atau terdapat dummy apabila kapasitas dengan permintaan itu tidak sesuai atau tidak sama dengan. Caranya kita masukin rumus if, kita masukin sum yang ini, masukin ini, sum lagi ini, nah ini kita kasih oke jika sama dengan, namun jika tidak sama dengan, else-nya adalah tambah dummy. Rata-rata kapasitas dengan pemerintahan rutin ini tidak seimbang atau tidak sama dengan, maka perlu ditambahkan dummy. Nah, penambahan dummy ini juga kita perlu menentukan apakah dia penambahan dummy di bagian baris atau penambahan dummy di bagian kolom. Nah, untuk menentukannya kita lihat dari jumlah keseluruhan atau sumnya rata-rata kapasitas warehouse ini, kemudian nanti kita kurangkan dengan kapasitas pemesanan rutin atau jumlah pemesanan rutinnya ini berapa gitu. Sekarang kita coba
Nah, di sini hasilnya positif, berarti yang kurang adalah di pemesanan rutin. Perlu penambahan dummy sebanyak 178.214. Nah, maka bisa dipastikan bahwa penambahan dummy-nya terdapat di kolom. Nah, untuk nah seperti ini. Untuk penambahan dummy-nya ada di kolom sini, kita masukin 000, kemudian yang hasil tadi yang hasil dari kapasitas dikurang sama ini, pemesanan rutinnya kita taruh di bawah dummy ini, pemesanan rutin di dummy. Kemudian kita cek nih, apakah ini sudah oke atau masih harus penambahan dummy lagi. Caranya sama seperti tadi, kita pakai if, kita kasih sum. Oke, else-nya adalah tambah dummy. Jangan lupa tutup kurungnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan kata oke di sini, berarti bisa langsung kita cari berapa banyak unit yang bisa dikeluarkan dari warehouse Gengsi, warehouse Pulau Gadung, warehouse Desa Cakung ke 5 customer yang ada di sini beserta dummy-nya, supaya hasil biayanya itu tuh bisa minimum atau bisa yang paling kecil gitu untuk dikeluarkannya ya. Nah, untuk di sini kita masukin dulu untuk rata-rata kapasitasnya, itu hasil sum dari warehouse Cilengsi yang akan mendistribusikan unit atau barang-barangnya itu ke 5 customer tadi dengan ditambahkan unit. Nah, ini langsung kita drag aja ke bawah, akan otomatis. Dan untuk yang ini juga sama, tapi dari menghitung juga ya. Ini langsung aja kita drag. Nah, kemudian untuk seleksi optimalnya kita masukin sum produk. Nah, kita masukin produk yang ini, itu kita masukin yang di sini. Oke. Ini tadi kita udah pilih yang W9. Kemudian untuk tuh-nya kita pilih minimin karena kita mau meminimumkan biaya transportasi atau biaya pengirimannya. Kemudian untuk subject to the constraint-nya, nah yang pertama itu kita masukin dulu dari data sebelumnya yang sudah memiliki data oke. Jadi kita masukin di pemesanan rutin. Ya, pemesanan rutin itu jumlah unitnya kita masukin semua dari cells M7 ini sampai ke cells R7. Kemudian kita akan menyeimbangkan atau menyamakan, jadi tandanya sama dengan tabel yang baru ini, yang baru kita buat, yang dari W7 sampai ke A7, yang pemesanan ini yang ini nilainya 0. Nah, kemudian yang kedua, karena tadi udah di pemesanan rutin yang ini, sekarang kita ke rata-rata kapasitasnya. Nah, yang pertama itu ada di sini. Kita pakai data yang sebelumnya yang tadi sudah oke. Berarti di sini cells-nya yang dipakai adalah cells S4 sampai S6. Kemudian sama tadi kita gunakan tanda sama dengan untuk menyamakan dengan yang ada di sini. Nah, ini kita masukin, berarti dari rata-ratanya ini ada di AC cells 4 sampai ke cells 6. Nah, setelah udah kita masukin di sini, langsung aja di sini kita pakai simplex select solving methodnya, kemudian kita solve. Oke, nah ini udah langsung keluar. Di sini berapa banyak produk yang bisa keluar. Yang pertama itu untuk customer pertama AOP itu bisa didistribusikan barang dari warehouse DC Cakung sebanyak jumlah permintaan yang dia butuhkan, pemesanan rutinnya. Nah, kemudian untuk customer yang kedua, ini pengirimannya bisa kita bagi dua. Dari warehouse Cilengsi 86.741 dan dari warehouse Pulau Gadung 147.868 unit.
Nah, kemudian nanti hasilnya ini total dari kedua gudang ini, warehouse yang dikirimkan ke customer kedua atau HGP, itu sama dengan jumlah permintaan atau pemesanan rutin yang dilakukan oleh customer kedua ini atau HGP. Kemudian untuk yang ketiga, KGP, karena dia hanya 300, berarti dia di satu warehouse saja, yaitu di warehouse Pulau Gadung. Kemudian untuk di SGP, itu ada di warehouse di Cecakung. Kemudian YGP warehouse Chelsea, dan untuk daminya itu kita bagi kedua. Dua warehouse, yaitu ada di warehouse di Cecakung dan warehouse Chelsea. Nah, cukup sekian penjelasan dari software. Nah, kemudian untuk solusi optimalnya itu didapatkan di 399.920 untuk total biayanya. Oke, di sini saya sudah buat tabelnya untuk POMKIM. Nah, tabelnya sama dengan yang di sini. Kita pakai data yang pertama ya, data yang pertama kali sebelum kita tambahkan daminya. Langsung aja kita masukin ke sini. Pastinya masih sama seperti yang ada di soal. Nah, dari sini bisa langsung kita solve aja. Nah, ini untuk daminya itu didapatkan di warehouse Chelsea ada di 163.859, di warehouse di 14.300. Nah, untuk shipping listnya itu didapatkan di sini. Nah, untuk warehouse Chelsea itu bisa shipment untuk bisa melakukan pengantaran itu ke customer YGP dengan total unitnya itu ada 59.799 dengan biaya pengirimannya Rp100 per unit, sehingga didapatkan total dari biaya pengiriman yang dilakukan warehouse Chelsea untuk customer YGP itu ada di Rp5.975.900. Nah, kemudian untuk ke warehouse selanjutnya bisa dilihat di datanya. Nah, cukup sekian presentasi cukup penjelasan dari POMKIM untuk software yang terakhir, yaitu RStudio. Nah, berikut adalah sintaks yang akan digunakan untuk di RStudio. Yang pertama itu kita install dulu package-nya pakai lpsolve. Kita langsung run aja untuk install. Nah, ini sudah ada download sukses package-nya successfully. Kemudian kita masukin data matriksnya. Nah, di sini kita pakai data yang ada di Excel. Nah, ini kita pakai data Excel yang ada di sini yang sudah oke tadi. Nah, untuk yang RStudionya kita pakai data yang sudah oke. Jadi, sudah ada daminya. Nah, ini kita masukin berdasarkan matriks aja, berdasarkan tata letaknya seperti yang ada di tabel. Ini dari 100 sampai 0 di sini, kemudian di bawahnya ada 120 sampai 0. Ini kemudian di bawahnya ke 80 sampai 0. Nah, by row-nya ini kita tulis true, tapi di sini kita tulis T aja. Kemudian untuk end row-nya atau total barisnya yang kita pakai di sini ada 3, ya kan? 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ini kita print cost-nya nanti di sini. Terus kita masukin nih biayanya. Untuk yang row atau yang baris, itu kan berarti ada di ini. Nah, untuk yang baris itu berarti ada di sini. Berarti kita pakai rata-rata kapasitas warehouse-nya. Berarti yang pertama kita masukin di 223, kemudian 148, kemudian 178. Nah, kemudian untuk kode C ini merupakan kode kolom atau kolom. Berarti di sini kolom ini kolom yang pertama ini, kemudian kolom yang kedua ini, dan kolom yang ketiganya ini kita masukin di sini. Terus kita ini nih masukin kode row-nya. Ini kan row C-nya di sini ada 3, 1, 2,
tiga hanya ada 3 nilai yang kita masukin. Jadi di sini kita masukin sama dengannya ada 3. Nah, kemudian untuk yang kolomnya di sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6, tapi di sini saya bagi 2 aja. Nggak saya lanjutkan. Sebenarnya mau dilanjutkan juga nggak apa-apa, bisa. Kita coba dilurusin aja biar sama ininya peletakannya dengan yang di atas. Nah, kemudian untuk itu kita tinggal menampilkan hasilnya. Nah, resultnya ini sintaksnya adalah LP transport. Kita masukin cost-nya di sini berapa tadi, kemudian direction-nya ke minimum karena kita mau cari nilai minimum atau biaya minimum yang dikeluarkan untuk proses pengirimannya. Dan kita di sini masukin draw with R, kemudian kolomnya C, terus kita result solution. Langsung kita run aja dari memasukkan data. Nah, ini langsung dapat result solutionnya. Untuk result solutionnya di sini untuk yang ketiga warehouse DC Cakung berarti itu mengeluarkan 665.459 unit ke customer yang pertama. Kemudian untuk yang customer kedua itu dikeluarkan dari pengirimannya dari warehouse Pulau Gadung dan warehouse DC Cakung. Kemudian untuk yang customer ketiga itu dari warehouse Pulau Gadung. Kemudian untuk yang keempat 5 dan yang terakhir yang keenam adalah daminya. Untuk daminya itu yang pertama dikeluarkan dari warehouse Cilengsi. Yang pertama itu di 163.859, kemudian dari warehouse yang ketiga itu ada 14.300. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.